Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Agustina dengan MPM 203-10106 dari kelompok 11. Di sini saya mendapatkan tugas dari laboratorium fisiologi yang mana saya akan menjelaskan fisiologi kulit. Histologi kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang paling luar dan membatasi bagian dalam tubuh dari lingkungan luar. Lalu ada juga di sini fungsi dari kulit. Fungsinya itu ada 8. Yang pertama ada proteksi, yang kedua ada absorpsi, yang ketiga ada ekskresi, yang keempat ada termoregulasi, yang kelima ada pembentukan pigmen, yang keenam ada pembentukan vitamin D, yang ketujuh ada resepsi, yang kedelapan ada estetika. Lalu di sini juga ada lapisan kulit. Lapisan kulit itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga ada subkutan. Nah, lapisan epidermis itu ada stratum corneum, stratum oncidium, stratum granulosum, sama stratum spinosum, stratum basale, sama dermis. Lalu, lapisan dermis itu terbagi menjadi 2. Ada lapisan papilaris sama lapisan reticularis. Lapisannya itu ada epidermis, dermis, sama hipodermis. Hipodermis itu berupa jaringan adiposa. Lalu ada pigmen kulit. Warna kulit tergantung pada 3 komponen menurut derajat yang bervariasi. Jaringan memiliki warna inheren kekuningan, yaitu karoten, warna kemerahan itu hemoglobulin, dan warna kecoklatan atau kehitaman itu ada pigmen melanin. Lalu di sini juga ada pembentukan melanin. Pembentukan melanin itu ada melanosit, melanosum, tiroksin, deova, sama devaquinone. Lalu ada melanin. Aneksa kulit itu ada 4 bagian. Ada kelenjar sebasea, kelenjar keringat, rambut, sama kuku. Kelenjar sebasea dan kelenjar keringat itu ada kelenjar minyak sama kelenjar keringat. Nah, di sini juga ada kelenjar sebasea dan kelenjar keringat. Kelenjar sebasea itu ada ductus kelenjar sebasea akan mengosongkan sekret minyaknya ke dalam ruangan antara poliker rambut dan batang rambut. Untuk setiap lembar rambut terdapat sebuah kelenjar sebasea yang sekretnya akan melumasi rambut dan membuat rambut menjadi lunak dan lentur. Lalu ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat atau kelenjar ekrin ditemukan pada semua daerah kulit, terutama telapak tangan dan kaki. Keringat ini dikeluarkan dari kelenjar ekrin sebagai reaksi terhadap kenaikan suhu sekitarnya dan kenaikan suhu tubuh. Kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini terdapat di daerah aksila, anus, skrotum, dan labia mayor. Kelenjar apokrin ini menjadi aktif pada pubertas, memproduksi keringat yang keruh dan diuraikan bakteri sehingga menghasilkan bau yang khas. Modalitasnya itu setiap jenis sensasi utama yang dapat kita alami, nyeri raba, lihat bunyi, dan sebagainya disebut sebagai modalitas sensasi. Lalu di sini juga ada reseptor yang ada pada kulit. Reseptor yang ada pada kulit itu ada 5. Yang pertama itu ada Kraus, yaitu dingin, Ruffini, yaitu panas, Meissner, Merkel, yaitu raba, nociceptor, yaitu nyeri, Pacini, yaitu tekan. Nah, ada juga di sini pengiriman sinyal dengan intensitas berbeda pada jarak saraf, sumasi fasial, dan temporal. Sumasi spasial adalah fenomena di mana kekuatan sinyal yang makin kuat dikirimkan dengan cara memperbanyak jumlah serat yang mengirimkannya. Sumasi temporal, cara yang dapat digunakan untuk mengirimkan sinyal yang lebih kuat dengan cara memperbesar frekuensi influx saraf pada setiap serat yang disebut sebagai sumasi tempor. Klasifikasi umum serat saraf yaitu serat jenis A dibagi menjadi serat alfa, beta, Y, dan Q. Serat berukuran besar dan sedang umum yang bermielin pada syaraf spinal dapat menghantarkan influx dengan kecepatan sampai sebesar 120 meter per detik. Jenis saraf C itu merupakan serat saraf yang kecil tidak bermielin yang kecepatannya itu pengiriman influsnya lambat, menghantarkan influx terlambat 0,5 meter per detik. Kelainan pada kulit. Kelainan pada kulit itu ada 8. Yang dapat dilihat oleh mata telanjang itu atau objek. Yang pertama ada makula berupa perubahan warna, yang kedua ada papula penonjolan padat pada kulit kurang dari 0,5 cm, yang ketiga ada nodula penonjolan padat pada kulit
lebih dari 0,5 cm. Yang keempat ada vesikula, penonjolan kulit berisi cairan kurang dari 0,5 cm. Yang keempat ada bula, penonjolan kulit berisi cairan lebih dari 0,5 cm. Yang keenam ada pustula, penonjolan di atas kulit berupa nanah berukuran kurang dari 0,5 cm. Yang ketujuh ada artikaria berupa kulit kemerahan dan edema yang biasanya disebabkan oleh alergi. Yang kedelapan ada squama, penumpukan sisa kulit mati akibat perubahan inflamasi bersisik. Ada juga di sini klinisnya. Klinisnya itu ada infeksi jamur yaitu Tinea versicolor, Tinea cavitis, Tinea corporis, Tinea pedis, Tinea curis sama Candidiasis. Infeksi virusnya itu ada varicella, herpes zoster sama Condyloma acuminata. Lalu ada reaksi alergi itu dermatitis kontak, artikaria sama prurigo. Lalu ada infeksi bakteri, ada kusta sama TB kulit. Lalu ada infeksi parasit yaitu scabies sama pediculosis. Lalu ada trichomoniasis. Lalu ada kelainan pigmen yaitu melasma sama albinisme, aculoxutanea sama lentigo sama petiligo. Lalu ada penyakit kelamin yaitu gonore sama sifilis. Praktikumnya itu, tujuan percobanya itu agar mahasiswa dapat mengetahui berbagai macam reseptor yang terdapat di kulit. Alat dan bahannya itu ada spidol, air panas, tangkai berkepala kerucut, tembaga, air dingin, sama jarum bundel. Lalu ada cara kerja. Yang pertama itu narcoba meletakkan tangan kirinya tengkurap dan kedua tangan tertutup. Penguji membuat gambaran bujur sangkar di punggung tangan kiri narcoba tersebut. Luas bujur sangkar 4 cm. Bagilah letak petak bujur sangkar tersebut menjadi 16 kotak dengan sisi 0,5 cm. Dengan menggunakan jarum bundel, penguji titik-titik yang memberikan kesan tekanan cara mencarinya dengan menekan jarum bundel secara ringan. Tegak lurus permukaan dan hanya sebentar pada titik-titik berambut di punggung tangan. Menekan dilakukan 1 kali. Narcoba mengatakan ya jika merasakan rangsangan itu. Sebagai tekanan, penguji menandai titik-titik tersebut. Lalu, untuk mencari titik-titik yang memberi kesan panas dan dingin, penguji harus menguraikan tangkai berkepala kerucut tembaga yang lebih diletakkan pada serbuk tembaga yang telah diredam dalam air panas dan es. Pada saat perangsangan, penguji meletakkan tangkai berkepala kerucut secara ringan, tegak lurus permukaan kulit dan hanya sebentar, seperti pada percarian titik tekanan setiap kali dan perangsangan yang menimbulkan panas dan dingin. Narcoba mengatakan ya. Lalu dengan cara yang sama penguji mencari titik-titik sakit. Lalu ada juga di sini patogenesis. Selama infeksi primer, Varicella zoster virus VZV virus menginfeksi ganglia sensoris. VZV tetap dalam fase laten dapat menggalia untuk kehidupan saat fungsi kekebalan tubuh berkurang. VZV itu aktif kembali dalam ganglia sensoris turun melalui saraf sensorik dan replikasi di kulit. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.